Mengingat saat sebelum dua orang pria itu berbicara satu sama lain, wakil direktur berkata, Ketua TUK adalah cucu Anda, dia juga anak saya. Jika Anda memperlakukannya terlalu kasar, bagaimana Anda bisa menyerahkan perusahaan kepadanya di masa mendatang? Ketua itu sama sekali tidak goyah. Dia menjawab, saya tidak perlu melakukan itu. Saya bisa menyerahkan perusahaan kepada Dewan Manajemen yang lebih tua. Mengakui bahwa dia tidak mampu dan membiarkannya melakukan hal-hal lain akan lebih baik. Wakil direktur itu tetap berusaha membujuknya. Tolong jangan lakukan itu. Beri anak itu kesempatan. Anda harus mempertimbangkan untuk memberi Taesuk tempat di Dewan Manajemen tim perencanaan bagi kandidat yang luar biasa. Kemudian dia akan berusaha sebaik mungkin. Dia juga mencondongkan tubuhnya. Tim perencanaan, oke. Saya akan menyesuaikannya untuknya dalam penunjukan personel berikutnya. Oke, mendengar ini, wakil direktur membungkuk dengan hormat dan menjawab, terima kasih, Ketua. Kemudian dia mengirim pesan kepada Taesuk, kakekmu telah mengizinkanmu masuk ke tim perencanaan. Jangan membuat masalah. Pahamilah, nak. Memikirkan hal-hal seperti itu membuatnya berkata, menyebalkan sekali. Kemudian Tuk dengan marah berkata kepada semua orang, kurasa kakekku sengaja memindahkanku untuk bekerja di luar negeri. Tuk terkejut dan bertanya balik, Ketua Kim Chong-mo. Yunji mendengar ini tertegun. Apa yang dia katakan? Taeyuk? Bukankah seharusnya kau memanggil Ketua Kim Chong dengan sebutan kakek? Kemudian Taesuk berdiri dan berkata, aku perlu meneleponnya. Kemudian dia berbalik dan pergi untuk menelepon. Sambil berjalan, dia berkata, kakek, ini cucumu, Taesuk. Aku telah ditugaskan ke layanan pengiriman elong. Tetapi mereka berkata, aku harus pergi ke Chorda. Apakah kalian tahu sesuatu tentang ini? Melihatnya pergi, Yunji dengan kosong menunjuk ke arah Taesuk dan bertanya, hah? Tuk? Bukankah kau cucu ketua? Taesuk terkejut dan menunjuk dirinya sendiri sebagai jawaban. Aku, tidak. Dia cucu ketua. Yunji, mendengar ini sedikit bijaksana. Yah, tidak heran dia terus membuat kesalahan. Hyunsu juga terkejut dan berkata, jadi, cucu ketua Chong-mo adalah anak itu. Tuk tersenyum dengan sedikit menggoda dan berkata, aku juga mengetahuinya secara tidak sengaja. Anggap saja kau tidak tahu sampai dia mengatakannya. Beberapa saat kemudian, Taesuk kembali. Suasana hatinya masih kacau. Berdenting gelas. Aku benar-benar mati otak. Yunji mengambil botol dan menuangkannya untuknya. Sambil menuangkan, dia menghibur. Bergembiralah. Semuanya akan baik-baik saja. Biarkan aku menuangkanmu segelas. Tuk masih mengerutkan kening saat menjawab. Oke, aku sangat kesal. Yunji menuangkan dan mencoba menyenangkannya. Dan haruskah aku mengundangmu untuk bergabung dengan grup obrolan tim perencanaan? Aku akan memberimu nomorku. Tuk bertanya balik dengan curiga. Ada grup obrolan. Oke, undang aku. Mendengar ini, dia dengan senang hati setuju. Oke, nomorku. Dalam perjalanan ke kantor. Keesokan harinya, Taesuk masih asyik dan melihat ponselnya. Ketiga orang itu telah membuat grup baru. Hyunsu berkata, aku sudah membuat grup obrolan tanpa Yunji dan Tuan Muda Dong-hun merasa tidak nyaman melihat Yunji dekat dengan Taesuk. Sungguh menyebalkan. Kenapa Yunji bersikap seperti itu? Dong-hun bercerita, tahu ketika dia pergi setelah ronde pertama, kami minum lagi. Aku tidak menyangka Yunji akan memanfaatkan kesempatan seperti itu. Mereka menyuruh kami pulang dan kemudian minum ronde lagi dengan Genewo. Tuk membaca pesan-pesan itu dan berkata mereka pasti sangat mabuk kemarin. Di cabang yang Dempo dari asuransi jiwa Elzong, seseorang menyapanya. Lama tak berjumpa Taesuk. Itu adalah pemimpin tim dari tim 3 dari Departemen Penjualan Cabang Yongo dari asuransi jiwa Elzong. Asisten manajer Kim Min-sung. Melihatnya, Taesuk sedikit terkejut. Supervisor, jadi kamu bekerja di sini. Melangkah ke dalam gedung, seseorang menyapanya. Lama tak berjumpa. Itu adalah asisten manajer Kim Man-sung. Melihatnya, Taesuk terkejut karena dia tidak mengira dia bekerja di sini. Dia tidak menanggapinya, tetapi memberi isyarat ke belakang dengan tangannya dan berkata, cepat masuk. Rapat tugas kelompok akan segera dimulai. Di sisi ruangan ini, Taesuk dengan cemas bertanya kepada orang di seberangnya. Manajer, apakah kakekku benar-benar membenciku? Yan-hun kemudian mengingat saat sebelumnya. Chen Mo bertanya dengan sedikit kesal. Masalah apa yang ditimbulkan Taesuk lagi? Yahun menceritakan, ya? Menurut Departemen Elektronik, dia berkata, keluarlah jika kamu tidak membeli apapun untuk pelanggan. Aku baru saja menerima laporannya. Kim Chong mau mendengar ini tidak senang. TSK, aku tidak tahu dari siapa wakil presiden dan putranya mendapatkan sifat itu, tetapi mereka berdua benar-benar tidak kompeten. Bagaimana aku bisa menyerahkannya kepada mereka? Aku lebih suka mempercayakannya kepada orang lain. Kembali ke masa sekarang, Yam-hun duduk di depan Taesuk dan menjawab, aku tidak yakin, Tuan Tuk. Sulit untuk memahami niat ketua secara akurat. Tuk dengan cemas meminta nasihat darinya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Yam-hun memberitahunya jalannya. Meninggalkan kota. Dengan cara ini, kamu bisa dikenali olehnya dari tempat lain. Kurasa itu cara yang paling efektif sekarang. Tuk tampak sedikit sedih dan menjawab, itu tidak adil. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Cabang yang Dempo dari asuransi jiwa Elzon. Suara-suara terdengar di luar gedung. Pemimpin tim 1. Di dalam, sekelompok orang dimarahi. Pemimpin tim 1 menjawab, di sini, namaku Chong Yun. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak, apakah kamu punya masalah? San Yun kemudian berbicara. Maaf. Dia terus berkata, apa yang telah kamu lakukan sepanjang minggu? Sialan?
Mengapa kamu tidak memiliki satu kontrak pun? San Yun hanya bisa berkata, maaf, saya benar-benar minta maaf. Manajer itu masih berteriak keras padanya. Dan Anda bahkan tidak bekerja sendiri. Ada 3 orang dengan Anda. Jadi Anda setidaknya harus memiliki 5 kontrak. Kebijakan gaji, sewa, dengan kata lain, adalah semua uang perusahaan. Anda pikir Anda dapat menggunakannya dengan bebas untuk membantu posisi Anda? Jadi, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 1,8 juta sebulan. Mengerti? Dia mendengarkan manajer memarahinya dan merasa frustrasi dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemudian dia memanggil pemimpin tim 2. Dia dengan senang hati menjawab, di sini, manajer cabang. Dia dengan senang memuji, bagus sekali. Kontrak Anda kali ini sangat luar biasa. Anda mendapatkan hadiah tambahan sebesar 6 juta. Ini adalah hadiah atas usaha kalian. Kemudian dia berbalik menyalahkan yang lain. Mengapa kalian tidak mencoba meniru pemimpin tim di sini? Apakah kalian melihat seberapa baik dia bekerja? Dia tampan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia memiliki segalanya. Seseorang yang memegang dokumen melihat ke arah mereka. Manajer itu melanjutkan, pemimpin tim 3. Kim Min Sung menjawab, di sini, manajer cabang. Dia menyalahkannya. Akhir-akhir ini, efisiensi kerja kalian tampak tidak stabil. Apa yang salah? Mengapa tiba-tiba menurun seperti ini? Kim Min Sung tidak membantah. Hanya berjanji, saya akan berusaha lebih keras di masa depan. Manajer itu mengingatkannya, saya akan mengawasimu. Ingatlah untuk bekerja dengan baik. Dia mendengarkan dan menjawab, ya, Tuan. Setelah menyaksikan pemandangan seperti itu, Taesuk memandang mereka dari jauh dan diam-diam mengevaluasi. Suasana di sini terlalu tegang. Ini seperti sistem penghargaan. Ketika dia melihat Tuk datang, manajer melambaikan tangannya dan memanggilnya. Karyawan baru, kemarilah. Tuk berjalan mendekat dan menjawab, ya, Tuan. Melihatnya, semua orang melirik. Dia menunjuknya dan berkata kepada keempat pemimpin tim, siapa yang ingin menerima orang ini? Keempatnya mengangkat tangan mereka pada saat yang sama. Ingin menerimanya ke dalam tim mereka. Manajer, melihat ini, berbalik untuk berkata kepada Taesuk, semua orang ingin Anda bergabung dengan tim mereka. Jadi siapa yang Anda pilih? Tanpa menunggunya menjawab, pemimpin tim terlalu cepat berkata, serahkan saja dia padaku. Manajer cabang, saya jamin dia akan membawa hasil yang baik. Tolong beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Dia berbalik untuk meminta pendapatnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin bergabung dengan tim 2 dengan ketua tim Park? Tuk berkata tanpa ragu, saya ingin bekerja dengan ketua tim Kim. Kim Min Sung mendengar dia memilih ketua tim 3. Ketua tim 2 sedikit kesal karena dia berpikir, tapi aku membutuhkannya di timku. Dia kemudian bertepuk tangan untuk memberi isyarat, oke, itu saja. Mulai sekarang, Ketua Tim 3 akan membimbing orang baru dalam pekerjaan di sini. Rapat sudah selesai. Sesaat kemudian di ruangan itu, Taesuk dan Kim Mins duduk berhadapan. Kim Mins angkat bicara dan bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Tuk mengutarakan pikirannya. Semua orang di sini sangat aktif. Rasanya, seperti bisa menjadi medan perang berdarah. Kim Mang, sambil memegang secangkir air di tangannya, juga setuju dengannya. Anda harus menanggungnya karena di sini mereka lebih mendorong efisiensi kerja yang tinggi daripada gaji kita. Mendengarnya mengatakan itu, Taesuk diam-diam berpikir, saya kira begitulah cara perusahaan bisnis beroperasi. Kim Mins meletakkan tangannya di dagunya dan memberikan penilaiannya. Tetapi Anda membuat pilihan yang tepat. Jika Anda juga memilih pemimpin tim, dia akan menggunakan hubungan Anda dan kemudian menendang Anda keluar setelah dia selesai. Taesuk sedikit terkejut. Dia bertanya kembali, apa maksud Anda? Kim Man Sung menjelaskan, itu disebut berbisnis dengan kenalan. Mereka membawa karyawan baru ke dalam tim mereka dan menciptakan hubungan melalui mereka. Ini adalah cara umum untuk menjual asuransi. Tuk mendengar ini dan tertawa dan berkata, tetapi Anda juga menjual asuransi. Melihat bahwa Tuk menggodanya, Kim Mins berkata dengan sedikit marah, saya berbeda dari yang lain. Aku jadi tidak nyaman saat kau mengatakan itu. Tuk bertanya-tanya, apa bedanya? Kim Mung tidak membiarkannya terus berpikir. Ia mulai mengajukan permintaan kepadanya. Jangan berpikir lagi dan pergilah ke kantor cabang Yudo. Kembalilah ke sini setelah kau menyelesaikan pelatihan orang baru. Tentu saja, meskipun kau hanya akan bekerja di sini selama 2 bulan, tetapi kau juga perlu mengetahui aturan dasar pekerjaan ini. Tuk sedikit tertegun. Pelatihan sekarang. Kim Ninson membenarkan. Ya? Saat ini kursus pelatihan untuk karyawan baru diadakan setiap 2 minggu dan baru berlangsung hari ini. Kau harus berpartisipasi. Ngomong-ngomong, mereka yang berada di posisi pemimpin tim ke atas adalah karyawan tetap, sedangkan mereka yang berada di posisi lebih rendah adalah karyawan kontrak. Jadi, jangan berasumsi bahwa Anda adalah karyawan tetap. Melihat perubahan di Departemen Bisnis Asuransi Cabang Yodo, di dalam ada karyawan baru yang memilih tempat duduk mereka sebelum kuliah dimulai. Tuk berjalan ke pintu dan mengenali seseorang. Dia berpikir, itu karyawan dari tim 2, kan? Di podium, seseorang memperkenalkan,
Saya dosen Yun Meyer dan saya akan bertanggung jawab atas pelatihan teori dasar tentang asuransi jiwa Elzong. Saya sangat senang bekerja dengan Anda. Semua peserta pelatihan menjawab serempak. Kami juga sangat senang. Kemudian dosen mulai mengajar. Sebagian besar dari Anda di sini mendaftar setelah melihat pengumuman rekrutmen pialang asuransi Elzong FP di situs web kami atau diperkenalkan oleh kenalan. Bahkan ada sejumlah kecil di sini karena mereka diubah menjadi karyawan tetap. Angkat tangan Anda jika Anda tidak termasuk dalam kasus di atas. Tidak seorang pun dari mereka yang mengangkat tangan. Mereka masih mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam. Melihat ini, dia terus mengajar. Saya mulai bekerja di kantor cabang Yudo 3 tahun yang lalu. Saya dilatih oleh dosen Chai Jian. Dan saat ini saya bekerja sebagai asisten direktur cabang di kantor cabang Cheongdam. Kalian semua di sini karena ingin mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan dan lebih dari 100 juta per tahun. Bukan? Mendengar ini, Taesuk duduk di sana dan harus terkagum-kagum. Pidato yang hebat. Tidak heran dia menjadi dosen. Meyer terus mengajar. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa saya menanyakan itu. Namun, saya menerima bonus sebesar 70 juta satu pada tahun pertama. Pada tahun kedua, saya menerima 130 juta satu. Dan tahun ini, saya telah menerima bonus sebesar 150 juta satu. Tetapi baru bulan September. Dan masih ada 4 bulan hingga Desember. Tujuan saya adalah mendapatkan sekitar 50 juta satu lagi dan mencapai total pendapatan sebesar 200 juta satu tahun ini. Bagaimana menurut kalian? Sudahkah kalian menetapkan tujuan dalam pikiran kalian? Dia menunjuk ke pendapatan dan berkata, kami tidak memerlukan pengalaman apapun. Itulah sebabnya saya yakin semua orang dapat bekerja di sini dan berhasil. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar dapat mencapai keberhasilan. Rata-rata pendapatan bulanan industri ini sekitar 2,76 juta satu. Dan seperti yang Anda lihat, sekitar 70% orang berhenti dalam waktu 1 tahun. Tetapi mengapa 70% orang ini berhenti? Di sini ada orang-orang yang cenderung pasif. Tipe orang yang tidak pernah berani mengatakan dengan tepat apa yang mereka inginkan di depan orang lain. Orang-orang seperti itu perlu mengatasi masalah ini dan perlu melakukan lebih banyak upaya mulai sekarang. Saya akan membagikan kepada Anda sebuah buku teks. Buku teks ini mencakup teori-teori dasar asuransi jiwa yang akan membantu Anda memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan yang Anda butuhkan sebagai pialang asuransi. Jadi, silakan baca mulai sekarang. Sekarang akan ada jeda 20 menit dan kemudian kita akan melanjutkan ceramah. Selama jeda, seseorang datang di sebelah Taesuk dan berkata, saya boleh bertanya. Tuk sedikit bingung. Ya, dia tersenyum senang dan berkata kepada Taesuk, kamu orang yang baru kutemui pagi ini, kan? Anji Wu di tim 2 cabang Yando. Aku baru datang ke sini 2 minggu lalu. Jim Mu tersenyum senang dan berkata kepada Taesuk, kamu orang yang baru kutemui pagi ini, kan? Anji Wu dan tim 2 cabang Yando. Aku baru datang ke sini 2 minggu lalu. Tuk menyapanya dengan sopan. Jim Wu bertanya-tanya mengapa dia memilih bekerja di asuransi. Itu jelas bukan pilihan yang mudah. Tuk teringat kata-kata yang diingatkan Kim Min kepadanya. Mereka yang dari pimpinan tim ke atas semuanya adalah karyawan penuh waktu sedangkan yang di bawah adalah karyawan kontrak atau wira swasta. Jadi jangan tunjukkan bahwa kamu adalah karyawan penuh waktu. Dia membalas Jim Wu. Begitulah ceritanya. Bagaimanapun, aku juga harus bekerja untuk mencari nafkah. Jim Wu mengerti bahwa dia telah membuat pilihan yang bijak. Dia mulai bekerja di bidang ini 1 bulan yang lalu dan memperoleh 5 juta 1 bulan ini. Dia menemukan asuransi benar-benar hebat. Taesuk tercengang. 5 juta 1. Dia baru mendapatkan sebanyak itu di bulan pertama. Setelah percakapan itu, kelas berlanjut. Dosen mulai menjelaskan bahwa asuransi adalah polis pilihan terakhir bagi nasabah yang sakit. Anda harus menarik nasabah Anda dengan poin-poin ini untuk mendapatkan tarif kontrak yang lebih tinggi. Biasanya dimulai dengan bisnis dari kenalan. Taesuk sedikit bingung. Apa yang dia bicarakan? Apakah dia pikir asuransi begitu maha kuasa? Memikirkan tentang situasi keluarga yang kehilangan orang yang dicintai? Sang istri bertanya-tanya mengapa mereka tidak menerima uang asuransi dan penjual asuransi menjelaskan tetapi sebagian besar mengenai celah kontrak. Istri itu menangis dan tidak percaya alasan yang mereka buat. Taesuk merasa bahwa ada terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Di podium, dosen masih memperkenalkan. Berikutnya adalah syarat dan ketentuan asuransi. Luangkan waktu untuk membaca dan berlatih cara membujuk nasabah. Membaca 1 halaman buku, ada sesuatu yang menarik perhatian Taeyuk. Dia menganalisis, batasan diketik dengan warna merah, dan itu sudah menetapkan batasan. Tuk sedikit terkejut. Tidak ada yang membahas asuransi mobil di sini. Sepertinya ada banyak batasan pada asuransi Ci. Hampir seluruh teks ditandai dengan warna merah. Setelah membaca beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti bahwa mereka hanya menyediakan asuransi untuk tahap akhir. Persyaratan pembayarannya tampak cukup ketat. Meskipun dosen masih memberikan kuliah di podium, akhirnya Anda harus mencoba membaca ketentuan penawaran asuransi global yang dapat berubah. Duduk di bawah, dia masih membaca dengan saksama ketentuan biaya tinggi. Ini lebih seperti berinvestasi dalam sebuah proyek daripada asuransi. Mengapa perusahaan asuransi menjual ini? Setelah beberapa saat, kelas berakhir. Semua siswa berkata serempak, terima kasih atas pelajarannya. Ponsel Tuk berdering tepat pada waktunya. Itu Kim Mang yang meneleponnya. Dia menjawab telepon seniornya. Kim Mansung bertanya kepada Tuk, apakah Anda memperhatikan pelajaran? Apakah Anda sudah menyesuaikan diri? Tuk buru-buru berkata, saya rasa saya tidak bisa asuransi. Itu tidak cocok untukku. Kim Manson. Seperti seseorang yang pernah mengalaminya,
berbicara kepadanya. Mengapa? Karena rasanya seperti menipu orang lain. Kau juga merasakan hal yang sama? Tanpa menunggu Taesuk menjawab, dia melanjutkan, tentu saja, tetapi ada juga beberapa penawaran yang bagus, jadi asuransi tidak selalu buruk tergantung pada situasi pelanggan. Taesuk mendengar ini dan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kim Min melanjutkan, pokoknya, mari kita bicarakan ini nanti. Aku akan menunjukkannya kepadamu saat kau melakukannya. Saya tutup telepon sekarang. Setelah menutup telepon, Taesuk kembali berpikir, ini benar-benar bukan untukku. Di sebelahnya, Jimu menjawab telepon, yang menarik perhatian Taesuk. Dia memberi selamat kepada temannya karena telah menemukan pekerjaan baru. Jimu memamerkan kepada temannya bahwa dia baru saja memenangkan lotre. Temannya bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Jimu mulai menyombongkan diri. Seorang perencana keuangan mengajari saya beberapa metode investasi. Apakah Anda ingin berinvestasi? Seolah-olah mengetahui niatnya, orang di ujung telepon itu dengan sinis menjawab, maksudmu asuransi? Dasar bodoh, semua orang tahu kamu telah membuat penawaran pembelian asuransi yang buruk kepada teman-temanmu. Jiwu, seolah terkejut, berteriak, apa? Siapa yang mengatakan itu? Temannya tidak peduli lagi dan menutup telepon. Di sisi ini, Jiwu terus memanggil nama teman itu. Setelah mendengar percakapan itu, Taesuk menduga bahwa dia menjual asuransi kepada kenalannya karena dia tidak dapat membujuk temannya. Jimu merasa kesal dan mengumpat. Sialan? Siapa yang menyebarkan berita ini? Keduanya berbalik untuk saling memandang, tetapi masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuk berbalik untuk bertanya kepadanya dengan khawatir. Saya melihat bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak berjalan dengan baik. Dia masih berpura-pura dan menjawab, tidak, semuanya sangat baik. Tuk dengan keras kepala mengungkapnya, mengatakan bahwa panggilan telepon tadi sepertinya tidak seperti itu. Mendengar ini, Jimu mendorong kursinya ke belakang dan berdiri sambil memuji Taesuk. Dia juga cukup keras. Jimu tetap mengajukan penawaran. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan pemimpin tim kami? Yaitu menelepon teman dan kami akan menjual asuransi. Jika mereka mendaftar, Anda akan menerima 30%. Anda hanya perlu mencari teman. Tuk, Anda juga dapat meminta saudaranya untuk membeli asuransi. Bagaimana menurutmu? Tuk benar-benar tidak suka dan berkata, kamu benar-benar putus asa mencari uang. Jiwu, aku tidak mengkhianati teman-temanku. Jadi aku tidak bisa melakukan itu. Jiwu seolah ditusuk di tempat yang tepat, berkata dengan marah, mengkhianati teman-temanku. Apa maksudmu? Tuk tidak bisa menahan diri lagi dan dengan keras membalas, mengapa aku harus melakukan itu jika teman-temanku tidak mau sejak awal? Apa kau tidak malu menjual asuransi dengan menipu mereka agar mengira itu saham? Jiwu masih berusaha merayu Taesuk. Ia mengulurkan tangannya. Tuk, ketua tim 2 dipuji, dan ketua tim 3 dipandang rendah. Dulu ia sangat pandai berjualan. Tapi apa artinya itu? Sekarang ia berada di posisi terbawah. Saat ini, Taesuk tidak tahan lagi dan berdiri serta dengan kesal menyuruhnya berhenti. Ketua tim 3 adalah orang yang baik. Ia bukan tipe orang yang memanfaatkan orang lain seperti itu. Jimu, melihat sikap seperti itu, juga merasa tidak nyaman. Sialan, yang kubutuhkan adalah ia memperkenalkanku kepada semua orang, bukan hanya duduk dan berbicara omong kosong seperti ini. Seminggu kemudian, Taesuk, kau telah mencapai peringkat pertama di antara semua peserta pelatihan. Kau melakukan pekerjaan yang hebat. Tuk sedikit membungkuk dan berterima kasih padanya atas bimbingannya. Profesor di luar, melihat Kim Min Sung sudah menunggu, Taesuk sedikit terkejut. Kim Mung memujinya. Bagus sekali, Taesuk. Ini, buket bunga. Tuk sedikit menggodanya. Kenapa kamu membeli bunga padahal kita sama-sama laki-laki? Tapi saat melihat kartu itu, dia langsung mengerti. Itu adalah karangan bunga yang diterima Kim Mang dari seorang pelanggan. Sayang sekali kalau dibuang. Lalu dia memuji Tuk. Bagus sekali. Kita sekarang satu kelompok. Loh, Tuk menjawab, tentu saja, hanya untuk 2 bulan. Di dalam ruangan, Ketua tim 2 memarahi karyawannya sebagai orang bodoh karena tidak bisa mengajak teman-temannya lagi untuk membeli asuransi. Dan tim tidak membutuhkan orang-orang yang tidak berguna seperti itu. Jin Woo hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf. Tuk dan Kim Mung berdiri di sisi ini sambil menatap mereka. Semakin menegaskan bahwa Kim Mung benar. Mereka yang melakukan bisnis melalui kenalan semuanya memiliki akhir seperti itu. Pada akhirnya, Anda hanya akan digunakan dan ditinggalkan oleh pemimpin tim. Kim Min menunjukkan kepadanya, mereka yang melakukan bisnis melalui kenalan semuanya memiliki akhir seperti itu. Pada akhirnya, Anda hanya akan digunakan dan ditinggalkan oleh pemimpin tim. Di sisi ini, Jing Woo, setelah dimarahi, dengan marah mengutuk, sialan. Di jalan, mobil-mobil melaju kencang. Di dalam mobil, Kim Min memberitahu Taesuk bahwa ada sebuah buku di belakang. Taesuk menoleh dan berkata, konsultan investasi di Satu Dana. Itu adalah buku konsultan dana investasi, cetakan ulang terbaru. Kim Min Sung menyuruhnya untuk mempelajari buku itu dengan saksama. Namun Tuk berkata bahwa dia tidak tertarik menjual asuransi. Kim Min Sung tidak mau mendengarkan perkataannya dan berkata, ceritakan lagi padaku setelah 2 bulan. Sampai saat itu, aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Setelah itu, Anda dapat memutuskan apakah Anda tertarik atau tidak. Tuk berpikir bahwa Kim Mang sangat serius tentang hal ini dan dia benar-benar ingin bekerja dengannya di masa mendatang. Keesokan harinya, Sabtu,
Tuk sedang duduk di kantor. Kim Mung masuk dan sedikit terkejut melihatnya duduk di sana. Kim Min berjalan mendekat dan bertanya-tanya mengapa Taeyuk ada di sini ketika hari ini adalah hari libur dan pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan pada hari Senin. Bertentangan dengan harapan, Taesuk dengan senang hati berkata, "Saya hanya ingin mencoba bekerja sekeras mungkin selagi saya masih di sini." Kim Mansung bertanya apakah dia tahu cara mengemudi. Tuk tahu cara mengemudi karena dia dulu bekerja di lokasi konstruksi dan dia bahkan memiliki SIM. Kim Min memujinya dan memberikan tujuan bahwa mereka berdua akan melakukan perjalanan bisnis singkat di pedesaan. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Tuk bertanya-tanya mengapa mereka harus pergi sejauh ini. Tetapi Kim Mung menjelaskan bahwa mereka tidak peduli di cabang mana mereka bekerja. Tetapi yang peduli adalah bahwa mereka sedang berjualan asuransi. Sebuah tanda muncul. Mereka hanya berjarak 2 kilometer dari Dejan. Melihat Kim Min Sung bekerja, Tuk bertanya-tanya, "Apakah Anda sedang menulis laporan, Tuan?" Namun, Kim Min Sung baru meninjau harga saham Kosel kemarin. Tuk sedikit penasaran dengan indeks Kosel. Kim Min Sung menjelaskan kepadanya sambil memperhatikan, "Pasar ini berfluktuasi terus-menerus, jadi saya telah mengumpulkan cukup banyak uang. Indeks ini berhubungan langsung dengan tingkat pengembalian. Saya harus menelepon sekarang." Kemudian, ia menelepon seseorang. Kim Min Sung berkata, "Pasar telah berfluktuasi banyak akhir-akhir ini, dan saya ingin melihat bagaimana ia bertindak." Kemudian, ia memberinya solusi untuk menghindari risiko. Di ujung telepon, ia bertanya kepadanya opsi mana yang terbaik. Kim Min Sung merasa sulit untuk mengatakan bahwa ia dapat memberikan prediksi, tetapi sulit untuk menjadi akurat saat ini. Ia sangat berterima kasih kepada Kim Min yang telah menelepon. "Terima kasih atas teleponnya." Kim Min Sung dengan rendah hati menjawab, "Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Melindungi aset Anda adalah tugas saya. Saya akan menelepon Anda lagi nanti." Setelah mendengar percakapan itu, Taesuk menilai bahwa Kim Min benar-benar orang yang sangat berhati-hati. Di pusat penyakit dalam kota Tejun, Kim Min menyapa seorang dokter dengan berjabat tangan. Kim Min Sung menyerahkan sebuah kotak hadiah. Ia berkata, "Saya tidak berharap untuk mengunjungi Anda dengan tangan kosong, jadi saya membeli hadiah kecil ini." Dokter itu menerima hadiah itu dan mengundangnya ke kantor untuk berbicara. Di dalam kantor, Kim Man Sung bertanya, "Banyak tenaga penjual asuransi yang datang mengunjungi Anda, bukan?" Dokter itu setuju dengannya, tetapi dokter itu tidak tahu apakah mereka dapat dipercaya. Kim Min tersenyum cerah dan berkata, "Benar sekali. Bagaimana orang bisa mempercayai seseorang yang baru mereka temui? Anda mungkin juga tidak menganggap saya dapat dipercaya." Kemudian dia dengan serius menegaskan posisinya dan ingin menjelaskan lebih lanjut kepada dokter tersebut. Tuk duduk di sebelahnya dan kagum. Menakjubkan. Tentu saja, dia juga seorang profesor. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dipilih para profesor itu. Kapan dia menyiapkan map dokumen itu? Kim Min Sung mulai memperkenalkan seorang direktur klinik swasta berusia 45 tahun dan bagaimana dia telah membantu mereka. Dokter itu mendengarkan dan terkejut. Kim Min Sung masih terus menjelaskan seolah-olah dia adalah pelanggan itu. Dia tahu apa yang dia butuhkan dan inginkan dan membantunya. Setelah Kim mau membujuknya beberapa saat, dokter itu juga mengerti. "Saya mengerti. Saya benar-benar berpikir untuk melengkapi perubahan asuransi karena saya mendengar bahwa itu sangat berguna." Kim bertanya apakah ini bisnis perusahaan. Dokter itu menjawab bahwa dia ingin memeriksa ketentuan perusahaan. Jika semuanya berjalan lancar, perusahaan berjanji untuk mendaftarkan asuransi atas namanya. Jika dia adalah CEO atau presiden, dia dapat mengubah ketentuan perusahaan atau dapat mendaftarkan asuransi sebagai perusahaan, bukan asuransi swasta. Dokter bertanya-tanya apa manfaatnya akan mendapatkan keuntungan dari hal-hal tersebut. Kim Mung kemudian memberikan serangkaian keuntungan. Tuk, yang duduk di sebelahnya, terkejut. Dia benar-benar hebat. Bagaimana dia bisa memahami begitu banyak pengetahuan? Kim Min Sung terus memberikan syarat. Namun, uang yang dipegang oleh kelompok tersebut memiliki sesuatu yang disebut uang putih yang masih harus dikenakan pajak. Jadi, kami ingin mengurangi jumlah uang putih yang harus kami belanjakan dan sebagai gantinya menggunakan uang perusahaan. Sungguh pemborosan besar untuk menggunakan uang yang telah dipotong pajak penghasilan sebesar 42% sebagai premi asuransi. Dokter itu juga mengerti apa yang dimaksudnya. Tuk benar-benar harus memuji Kim Min. Ini bukan rencana keuangan yang sederhana. Dia menyusun rencana berdasarkan pelanggan, apakah itu individu atau organisasi. Jadi inilah alasannya mengapa dia mengatakan saya harus belajar tentang dana investasi. Dokter itu juga dengan senang hati berkata, "Tidak ada yang pernah menjelaskannya kepada saya secara rinci." "Terima kasih." Kim Min berdiri dengan niat untuk pergi dan berkata bahwa jika dokter ingin tahu lebih banyak, dia harus menghubunginya. Tuk tercengang. "Hah, kami datang jauh-jauh ke sini dan sekarang kami pergi begitu saja tanpa kontrak." Kim Min memberikan kartu namanya kepada dokter itu agar dia bisa meneleponnya saat dibutuhkan. Dokter itu pun mengaguminya dan berkata, "Anda pasti belajar sangat keras untuk bisa memiliki semua lisensi ini." Kim Min Sung hanya tersenyum canggung dan dengan rendah hati menjawab, "Saya harus menjadi ahli untuk bisa bertemu dengan klien saya." Dokter itu bertanya apakah dia bisa mengirimkan rekomendasi yang telah mereka bahas melalui email dan akan memberikannya jawaban minggu depan. Keduanya membungkuk dengan sopan dan menjawab, "Baiklah, terima kasih, Profesor. Semoga minggu Anda menyenangkan." Sesaat kemudian, kembali ke mobil, Kim Min Sung dengan bersemangat bertanya, "Apakah Anda sudah mengencangkan sabuk pengaman?" "Baiklah, ayo pergi." Tuk menunjukkan kekagumannya saat ini.
Senior, Anda benar-benar hebat. Saya tidak tahu Anda memiliki begitu banyak lisensi. Apakah kita akan makan sekarang? Kim Min-sung dengan lembut menjawab. Kita akan makan bib dan BAP dan Jianju. Berpegangan erat-erat. Mereka butuh sekitar 2 jam untuk sampai di sana. Kim Min bertanya kepada orang di ujung telepon apakah boleh seperti ini. Dia menjawab, ya, tentu saja. Kalian harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi harap pastikan untuk menyetir dengan aman. Tuk, terkejut, berpikir kosong, kita akan pergi ke Jianju sekarang. Di dalam mobil, Kim Min tersenyum gembira. Kita akan makan bib, BAP, dan Jianju. Tapi tunggu sebentar. Kita akan memakan waktu 2 jam lagi untuk sampai di sana. Apakah kalian tidak keberatan? Dia tampak cukup khawatir untuk juniornya. Ya, tidak apa-apa. Kalian berdua harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi, harap menyetir dengan hati-hati. Meskipun dia tampak begitu ramah, Taesuk cukup panik. Kita harus pergi ke Jianju sekarang. Wajahmu terlihat sangat buruk. Sepertinya kau sama sekali tidak ingin melakukan itu. Kita benar-benar harus makan siang dengan pelanggan itu. Akhirnya, keduanya tiba di restoran pelanggan itu. Makanan telah disajikan dengan mewah. Setelah melihatnya dengan saksama beberapa saat, Kim Mong mengacungkan jempol kepada pelanggan itu. Dia berkata dengan ramah, "Bib ganja Anda masih luar biasa." Paman itu tersenyum ramah, "Aku senang kalian berdua merasa ini lezat." Tuk masih merasa bingung saat ini. Memang benar makanan ini lezat, tetapi tidak sampai pada titik yang mengagumkan seperti yang dikatakan Kim Min kepada pelanggan. Apakah ini cara untuk membuat orang menyukaimu? Di akhir makan, keduanya dengan senang hati pergi ke meja kasir. Kim Mang masih terus memuji. Ini benar-benar lezat. Setiap kali aku datang, aku hanya akan makan di tokomu. Pelanggan itu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih banyak, Ketua Tim Kim. Aku akan bertanya kepada tetanggaku apakah ada yang tertarik untuk membeli asuransi dan meneleponmu. Terima kasih. Aku akan dengan hati-hati menyapamu. Kim Min dengan hati-hati menyapanya dan pergi. Sekarang Tuk menyadarinya. Jadi untuk meningkatkan pendapatan, dia mencoba bersikap ramah kepada pemilik toko dan memuji makanannya yang lezat. Keduanya berjalan keluar dari toko. Saat itu sudah matahari terbenam. Kim Min melamar. Sekarang setelah kita selesai dengan semuanya, kita harus kembali, kan? Ya, 2 hari kemudian, Senin pagi, Kim Min sedang berjalan-jalan di sekitar kampus ketika teleponnya berdering. Pembukaan itu, dia tahu itu adalah paman pemilik toko. Dia dengan senang hati menjawab panggilan itu. Halo? Selamat pagi. Mengapa Anda menelepon saya pagi-pagi sekali? Dia memperkenalkan layanan asuransi dan 2 pemilik toko mengatakan mereka tertarik. Jika Anda punya waktu untuk mampir ke Jianju minggu depan, datanglah. Saya berterima kasih. Saya akan mengatur waktu untuk pergi ke sana sesegera mungkin. Setelah berbicara dengan pemilik toko bibab, Kim Mung pergi ke kantor untuk menemui Tuk. Begitu dia melihat Tuk bekerja, dia melambaikan tangannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan, Ketua Tim. Kim Min dengan senang dan bersemangat melangkah menuju mejanya. Tuk terus fokus pada pekerjaannya. Tuk tiba-tiba berkata, ada setumpuk berkas yang menunggu persetujuan di meja Anda. Dia cukup terkejut dan segera berbalik untuk bertanya kepada Tuk apa berkas-berkas itu. Tuk menjawab, saya telah mengumpulkan data yang membandingkan pelanggan yang berkunjung minggu lalu. Saya pikir kami akan memerlukan data ini saat kami pergi ke rumah sakit. Dan saya juga telah mengirimkan data yang relevan kepada direktur. Kim Min terkejut dan mengambil tumpukan berkas di atas meja. Dia benar-benar melakukan semua ini sendiri. Ada panggilan telepon lagi. Apakah itu direktur klinik penyakit dalam? Dia mengangkat telepon. Selamat pagi, direktur. Orang di ujung sana mendengar suara Kim Min dan berkata dengan gembira. Halo? Saya menerima dokumennya kemarin. Anda pasti bekerja keras tanpa henti di akhir pekan untuk mengirimkan dokumen-dokumen ini kepada saya. Bekerja tanpa henti. Kim Mensung perlahan menyadari bahwa itu adalah tumpukan dokumen yang dikirim Taok. Dia benar-benar tekun dan juga sangat dapat diandalkan. Direktur penyakit dalam memegang tumpukan dokumen itu di tangannya, tampak sangat nyaman. Jika aku bersama Anda, kekhawatiranku hampir akan teratasi. Aku akan membawa kontraknya. Ingatlah untuk datang. Suasana hati Kim Mang menjadi jauh lebih cerah. Terima kasih banyak. Selain itu, Tuk masih bekerja dengan sangat tekun. Dia ragu-ragu bagaimana memberikan informasi yang lebih akurat kepada pelanggan. Melihat Tuk begitu tekun, Kim merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia dekat dengan rekan bawahannya. Mungkin karena dia memiliki pengalaman sosial. Minggu berikutnya, mereka berdua melihat grafik statistik. Seperti yang diharapkan, itu masih tim nomor 1. Taok menggaruk kepalanya dengan sangat bangga. Seperti yang diharapkan dari ketua tim 3 kita menjadi nomor 1 lagi. Aku tidak percaya kita mendapatkan laba 4.100.000 hanya dalam 1 minggu. Kim Mong cukup bersemangat. Itu semua berkat Anda. Kami tidak mungkin mencapai sebanyak ini tanpa Anda bergabung. Tim, mereka berdua tampak seperti teman baik. Tidak juga. Saya hanya menyortir dokumen dan mengirimkannya ke pelanggan dan sesekali berkeliling. Oke. Itu semua berkat kita berdua. Ayo kita makan makanan yang sangat enak hari ini. Namun, ada orang yang tidak sebahagia itu dalam grafik statistik. Laser Bones? Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Suara omelan terdengar di dekat sini. Kamu bahkan tidak dapat mengundang 1 orang pun untuk membeli asuransi. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak punya teman? Karyawan yang dimarahi itu menundukkan kepalanya, tetapi tidak tampak begitu tulus, katanya. Ketua tim,
Saya tidak dapat melakukannya lagi. Semua teman saya telah memutuskan kontak dengan saya. Itu membuat pusing. Apakah itu berarti kamu menyerah? Ketua tim mengarahkan dokumen ke wajahnya. Teruslah menelepon sampai salah satu dari mereka menjawab. Jika tidak, bawa teman-teman, keluarga, tetangga, semua orang ke sini. Dia tidak tahan lagi. Gagal memenuhi target penjualan asuransi. Tekanan dari atas membuatnya tidak tahan lagi. Saya ingin berhenti. Ketua tim mencibir. Kamu boleh berhenti, tapi kamu harus mengembalikan 5 juta keuntungan yang kamu terima. Kamu tahu itu hukum, kan? Ketua tim mulai bertindak. Karyawan itu sekarang panik. Tapi aku tidak bisa. Aku menggunakan uang itu untuk membeli makanan bagi teman-teman yang menandatangani kontrak. Kamu bercanda? Dia mengambil tumpukan dokumen, bermaksud untuk memukul karyawan itu. Kim, Mnung, dan Tuk diam-diam menyaksikan kejadian itu. Semua orang ingin menghentikan mereka, tetapi tidak bisa karena ini adalah profesi bertahan hidup tanpa iklan. Tidak akan ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul di telepon bahwa rapat mingguan kelompok hampir tiba. Kita harus pergi ke rapat. Sudah waktunya. Ya, direktur duduk di tengah. Dia berkata, ketua tim dari tim 1, apakah kamu masih ingin mempertahankan posisimu? Tampaknya target tim 1 kali ini tidak tercapai. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Maaf, direktur cabang. Direktur melanjutkan. Ketua tim dari tim 2, efisiensi kerja bulan ini telah menurun hingga 75%. Apakah ada masalah di tim itu? Ketua tim yang memarahi karyawannya tadi. Dia mencoba menghindari tatapan direktur. Direktur cabang, lain kali kita akan lebih baik. Itu sampai pada pemimpin tim 3. Kali ini direktur cabang tertawa keras. Anda akhirnya kembali tenang. Ya, Kim Mung akhirnya melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Saya beruntung menandatangani kontrak asuransi besar kali ini. Terima kasih atas pujiannya. Setelah mengatakan ini, tatapan direktur tiba-tiba menjadi serius, menatap ke arah Tuk. Tuk duduk tegak. Ya, direktur. Dalam rapat, direktur menyilangkan lengannya dan tersenyum. Sedikit, sepertinya Anda menandatangani kontrak. Saya dengar Anda menerima laba 28001. Hah, saya. Bahkan dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menandatangani kontrak sebesar itu? Direktur mulai bergosip dengan ketua tim. Tuan Kim, sepertinya Taeyuk masih belum tahu. Informasinya sudah diposting. Kim Mins bermaksud memberitahu Taesuk. Dia menjawab, sejujurnya, di antara kontrak penjualan, ada kontrak yang ditandatangani atas nama Taesuk. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam membantu pelanggan menerima kontrak. Tuk terkejut. Tampaknya dia tidak terlalu mempercayainya. Setelah pertemuan berakhir, Kim Mansung dan Tuk masuk ke dalam mobil bersama-sama. Tuk dengan gembira berkata, hari ini kita akan pergi ke Incheon Wandong, kan? Biar aku yang nyetir kali ini. Kim Mung merasa cukup terkejut. Apakah kamu akan menyetir dengan aman? Tuk kemudian dengan antusias dan tulus tampak cukup polos. Senior, kamu tampak lelah pagi ini? Jadi aku membeli kopi yang diberi sedikit kafein. Biarkan aku yang menyetir kali ini. Kim Mung menerimanya. Terima kasih. Di dalam mobil, Taesuk mengencangkan sabuk pengamannya, menatap ke arah Kim Mins dengan mata percaya diri. Aku akan menyetir dengan sangat aman. Kim Min-sung dan Taesuk melaju dengan cepat di jalan raya. Pertemuan pertama dengan pelanggan masih hanya Kim Min-sung yang membuat kesepakatan dan meyakinkan pelanggan. Dia sangat penuh perhatian dan tekun, sangat pekerja keras. Namun tampaknya dia tidak diberi imbalan yang pantas. Saat dia berjalan di jalan, dia mendesah. Pertemuan hari ini dengan pelanggan tidak efektif. Begitu dia kembali ke mobil, Tuk melihat ekspresinya. Dia bertanya, kamu sepertinya tidak sehat. Bagaimana pertemuan hari ini dengan pelanggan? Kim Min-sung menjawab dengan lembut, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kita harus terus maju. Ia tampak sedikit enggan, tetapi begitulah hidup. Dan keduanya melanjutkan perjalanan lagi. Percepat sedikit agar kita bisa sampai di tempat istirahat untuk makan siang. Baik, Tuan. Akhirnya, mereka berdua berhenti di sebuah kedai makan siang yang tampak cukup mewah. Oh, kelihatannya lezat. Namun, mereka berdua hanya memilih 2 mangkuk mie. Mereka duduk dan makan dengan penampilan yang sangat mengesankan. Di malam hari, mereka mengadakan pertemuan lagi dengan pelanggan lain dan pindah ke hotel tempat pelanggan tersebut telah melakukan reservasi. Kim Mins berkata, berdasarkan asuransi yang Anda miliki, Anda memiliki kontrak asuransi ganti rugi duplikat. Anda dapat memiliki beberapa asuransi jiwa yang memberikan jumlah pembayaran tetap. Sementara asuransi non-jiwa juga memberikan jumlah kompensasi yang sesuai. Tampaknya Anda harus melepaskan salah satunya. Pelanggan itu tampak sangat penasaran. Namun, penasihat asuransi tersebut tidak menyebutkan masalah ini. Tampaknya pelanggan tersebut dieksploitasi oleh pialang asuransi lain. Kim Mins menjelaskan, benar sekali. Namun, memiliki banyak asuransi tidak menguntungkan Anda. Anda hanya memberikan uang kepada perusahaan asuransi. Terima kasih banyak. Wajah nasabah kali ini tampak cukup nyaman. Kim Mung kemudian mengeluarkan kartu namanya dari dompet dan memberikannya kepadanya. Silakan hubungi agen asuransi Anda. Jika Anda memiliki masalah, hubungi saja saya di nomor ini. Sebagai konsultan, saya akan memberitahu mereka bahwa ini adalah kesalahan. Setelah selesai, Kim Myuen keluar dengan wajah tidak berubah. Ia berbicara tentang kejadian itu dengan Taesuk. Anda terkejut. Hari ini benar-benar hari yang buruk,
Jawabnya, kita akan mengalami banyak hari seperti hari ini. Kita hanya perlu melakukannya dengan baik di hari-hari mendatang. Saya dan senior telah bepergian ke seluruh negeri. Hampir setiap provinsi telah diinjak. Meskipun ada beberapa hari kegagalan, saya dan senior masih berhasil menandatangani beberapa kontrak. Seringkali, senior mengeluh, terlalu sulit. Namun, pekerjaan tetap harus dilakukan meskipun sulit. Jika ada nomor telepon pelanggan yang menelepon, dia akan tetap menjawabnya dengan terbuka dan antusias. Itu adalah pelanggan tadi. Dia tampak tersenyum bahagia. Anda benar, Ketua Tim. Saya telah membatalkan asuransi ganti rugi duplikat. Saya akan menandatangani asuransi jiwa dengan Anda. Paket mana yang paling cocok untuk saya karena tingkat retensi asuransi perusahaan adalah 99% setelah pertimbangan yang cermat. Semua pelanggan memilih untuk menandatangani asuransi dengan perusahaan. Hampir tidak ada penolakan kontrak. Uang. Kim Myuen dengan senang hati menjawab, kalau begitu saya akan mengirimkan daftar asuransi melalui email. Silakan periksa dan beritahu saya. Sesaat kemudian, Kim Mung merenung. Dia melihat buku di atas meja tetapi tidak membacanya. Dia memeras otaknya dan tidak tahu harus berbuat apa. Taesuk mencondongkan tubuhnya ke mejanya. Dia merasa wajah senior tampak serius hari ini. Dia segera berlari untuk bertanya kepadanya dengan khawatir. Ada apa? Senior, dia tampak cukup khawatir. Pelanggan kita hari ini sangat penting, bukan orang yang mudah. Saya berpikir tentang cara membujuk mereka. Tuk tampak sangat polos. Ia dengan senang hati menjawab, tidak ada pelanggan yang mudah dipuaskan. Membujuk mereka semua sangat sulit. Jadi saya pikir itu akan baik-baik saja. Namun Kim Min sekali lagi merenung. Ia sangat berbeda dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Ia adalah rekan dari sebuah kelompok besar. Semakin lama ia mengamati Kim Mang, semakin Tuk melihat kelebihannya. Senior saat ini sedang berusaha sebaik mungkin. Bahkan lebih tekun dari yang saya kira. Keesokan harinya di perusahaan pelanggan di sebuah lokasi konstruksi yang sedang dibangun. Tuk dan Kim Min masuk sambil memegang dokumen dan cangkir kopi untuk menyenangkan mereka. Keduanya membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan, orang-orang ini pasti manajer di sini. Mereka tampak sangat tidak ramah. Masuklah." Setelah mengatakan itu, mereka segera menoleh dan pergi. Dengan sengaja berdiskusi agar Kim mendengar, "Mengapa Anda memanggil orang-orang seperti mereka ke sini?" Direktur Kim secara pribadi memperkenalkan mereka. "Saya tidak bisa menolak, tetapi mereka harus segera pergi." Keempatnya melangkah masuk ke dalam ruangan. Kedua bos itu menyilangkan tangan mereka. Baiklah, katakan padaku." Tuk dengan cepat mengambil 2 cangkir kopi yang dibelinya di luar dan berkata, "Kami menyiapkan kopi dalam perjalanan ke sini. Silakan gunakan." Bos itu menolak. "Tidak perlu. Mari kita bicarakan detail masalahnya." Kelihatannya sangat menegangkan. Kedua bos di sini memang sangat berbeda. Mereka cukup sulit. Suasananya sangat berbeda dari biasanya. Tanpa ragu lagi, saya mendengar dari Direktur Kim bahwa Anda membutuhkan metode manajemen keuangan. Bisakah Anda memberitahu saya paket asuransi apa yang Anda miliki sehingga kami dapat dengan mudah menyarankan paket yang cocok untuk Anda? Bos berkata, "Saya tidak yakin. Saya ingin mendengar dari kalian berdua terlebih dahulu. Lalu saya ingin memperkenalkan setiap jenis asuransi kepada Anda juga. Ini adalah asuransi donor, dan paket ini sudah puluhan menit sejak berbicara. Ada terlalu banyak jenis asuransi. Memperpanjangnya lagi pasti akan menimbulkan masalah." Bos wanita itu mendesah. "Kapan ini akan berakhir? Saya sangat bosan." Kim Mung masih dengan antusias memperkenalkan dan paket ini di sini. Taesuk merasa bahwa suasana ini benar-benar tidak baik. Aneh, senior tampak sangat cemas. Keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Tetapi dia masih menjelaskan sebaik mungkin. "Apa yang harus saya lakukan?" Ekspresi bos wanita itu tidak terlalu ramah. Dia tampak seolah-olah dia mengganggu waktu mereka yang berharga. Direktur itu bahkan menguap. Seluruh ruangan menjadi sangat tidak nyaman. Akhirnya, tahu harus angkat bicara. "Tuan?" Tiba-tiba direktur dan bos wanita itu terkejut. Memang benar bahwa Tuk selalu menjadi penyelamat saat dibutuhkan. Tuk harus melakukan sesuatu. Dia berkata, "Saya juga dulu bekerja di industri yang sama dengan Anda sampai awal tahun ini. Saya dulu seorang pelukis. Sebelumnya, saya adalah seorang tukang kayu, tetapi saya harus berhenti karena sakit punggung." Direktur itu benar-benar sangat terkejut. "Anda terlihat sangat muda dan energi. Pekerjaan yang Anda lakukan pasti berat. Itulah sebabnya saya memahami kesulitan Anda sampai batas tertentu. Saya mengerti bahwa Anda telah meluangkan waktu dari jadwal Anda yang sangat sibuk untuk mendengarkan kami. Langsung ke intinya, itulah yang saya suka. Kami selalu sibuk. Saya perlu menjaga konstruksi sesuai jadwal dan juga mengatur personel. Bagaimanapun, para pekerja adalah aset terbesar di lokasi konstruksi," saran Taesuk. "Itu sebabnya kami telah menyiapkan paket penjualan untuk Anda." Umpan balik dari orang-orang seperti Anda tentang paket asuransi ini sangat positif. Dalam industri konstruksi, orang-orang menuntut verifikasi kemampuan pembayaran perusahaan dan perubahan tingkat modal setiap tahun. Ketika Anda mendaftar untuk asuransi ini, tingkat modal dianggap sama dengan jumlah yang diinvestasikan. Benarkah Anda tahu tentang penyesuaian modal perusahaan? Kami biasanya memiliki utang pada bulan November. Tampaknya dia ingin menguji keterampilan memecahkan masalah. Dia menjawab, "Dengan paket asuransi ini, Anda dapat menariknya lebih awal. Dan Bu," dia menekankan, "korporasi akan menjadi tempat untuk menarik uang nanti karena meskipun ini adalah rekening perusahaan, uang itu bukan milik Anda. Bukan?" Kali ini, dia tepat mengenai apa yang dibutuhkan oleh Nyonya. "Ya ampun, benar sekali. Kami yang membayar uang asuransi,
Tetapi kami tidak dapat menggunakannya sesuka hati. Tuk tiba-tiba menjadi lebih ramah. Itulah sebabnya kalian berdua membutuhkan paket segel. Setelah mendaftar untuk paket asuransi ini, penarikan Anda akan dianggap sebagai tunjangan pensiun, sehingga akan dikenakan pajak dengan tarif rendah. Jumlah yang Anda terima dari perusahaan ke rekening pribadi Anda akan lebih banyak daripada jumlah pajak yang akan Anda bayarkan saat melikuidasi perusahaan. Direktur menambahkan klausul yang mengatakan posisi direktur pelaksana akan menerima 3 kali lipat tunjangan pensiun dibandingkan dengan karyawan tetap yang meningkatkan gaji saat ini ke tingkat maksimum dalam 3 tahun sebelum pensiun. Dengan begitu, Anda berdua dapat menerima 600 juta satu dari 200 juta satu tunjangan pensiun. Kim Mong tertegun. Dia menatap Tauk dengan ekspresi bingung. Dia berpikir dalam hati, kapan dia menyiapkan semua ini? Teori yang baru saja saya sebutkan dapat diterapkan pada Anda dan Nyonya. Jika kita menyelesaikannya melalui sistem penghitungan pajak pada tingkat minimum, maka Anda berdua akan dapat memiliki total 100 juta. 150 juta dari Anda dan yang lainnya 50 juta dari Nyonya. Ini termasuk dalam kebijakan pemerintah. Jadi 100% legal. Jadi, Anda dan Nyonya dapat terus bekerja dengan tenang karena kami menjamin bahwa aset Anda akan meningkat secara nyata. Ini persis yang dibutuhkan Direktur Konstruksi. Dia tampaknya menjadi sangat percaya pada Taesuk juga karena bakatnya. Kami mengerti sekarang. Kirimkan saya rincian terperinci tentang apa yang baru saja Anda katakan nanti. Saat pertemuan berakhir, baik direktur dan wanita itu keluar ke mobil untuk mengucapkan selamat tinggal. Pemuda itu menjelaskan semuanya dengan sangat teliti. Kami mengerti sekarang. Wanita itu cukup terkesan. Itu benar. Dia akan memiliki jalan yang luas di depannya dalam karirnya. Dengan dedikasi seperti itu sudah dekat. Setelah membujuk klien yang sulit, Taesuk merasa dia bisa melakukan apa saja. Luar biasa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengurus semuanya. Tolong yakinlah. Wanita itu dan direktur melambaikan tangan selamat tinggal. Sama sekali berbeda dari ketika mereka menyambut keduanya. Jaga diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Keduanya masuk ke mobil dan melaju di jalan. Secara bertahap, Kim Mong memahami bakat Tuk lebih jelas. Tampaknya tidak terbatas. Anda cukup hebat. Taesuk, Anda mengatakan ini dipersiapkan dengan baik. Untungnya, saya mengatakan persis apa yang saya latih sebelumnya. Saya sangat gugup. Saya pikir saya akan gagal. Kim Min-san melihat Tuk dari atas ke bawah. Dia berkata, kamu? Aku tidak melihatmu gugup sama sekali sebelumnya. Sepertinya kamu sudah memiliki 10 tahun pengalaman di bidang ini. Itu semua berkat bantuan seniorku. Aku belajar dengan cepat karena bimbinganmu yang luar biasa. Ketua tim. Kim Min-sung menjentikan jarinya. Hentikan sanjunganmu. Mari kita lanjutkan ke lokasi berikutnya. Ya, Tuan. Ketua tim? Dan pekerjaan mereka berlanjut seperti itu. Ketua tim bergerak sangat cepat dan Taesuk ada di sana untuk mendukungnya dari belakang jika dia tersandung. Sebulan kemudian, Direktur berdiri di tengah kantor perusahaan. Saya senang mengumumkan evaluasi kinerja untuk bulan ini. Raja asuransi bulan ini adalah asisten Kim Min. Tepuk tangan bergema di telinganya. Kim Mong dengan bangga melangkah ke podium bersama direktur. Terima kasih. Direktur cabang melanjutkan pengumuman. Pendapatan gabungan adalah yang tertinggi di antara semua cabang di seluruh negeri. Terima kasih telah mendedikasikan diri sepenuhnya. Sekali lagi, selamat. Dari belakang, Taesuk menatap Kim Min dengan kagum. Nomor 1 dalam pendapatan. Seperti yang diharapkan, seniorku adalah terbaik. Direktur cabang itu memanggil nama Taesuk dengan keras. Tiba-tiba dipanggil, mungkin dia punya kekurangan. Tapi tidak. Direktur itu menyeringai lagi. Anda adalah raja pendatang baru bulan ini. Evaluasi Anda adalah peringkat tertinggi di antara semua pendatang baru di seluruh negeri. Benarkah? Dia masih tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Bahkan tanpa tepuk tangan, dia tetap merasa bangga. Dengan surplus lebih dari 19 juta satu, Anda telah memenangkan tempat pertama dengan sangat baik. Itu usaha Anda. Nikmatilah. Terima kasih. Direktur, dia sangat gembira. Semua orang menatapnya dengan iri dan sedikit cemburu. Kim Min-sung terkekeh. Anak ini hanya dipuji membuatnya begitu bahagia. Tiba-tiba, telepon berdering. Halo? Ini Kim Min-sung dari cabang asuransi jiwa Elzong. Apa yang bisa saya bantu? Orang di ujung sana berkata. Halo? Supervisor, saya dari Departemen SDM. Saya dulu berada di tim A di camp pelatihan. Saya menelepon karena dokumen evaluasi Taesuk belum diserahkan. Tolong kirimkan semuanya agar kami dapat menilai apakah dia cocok untuk tim perencanaan strategis kami. Semua orang tercengang. Apakah Anda pindah? Taesuk, direktur cabang bertanya. Apakah Anda ingin mengubah keputusan Anda? Saya akan sangat menyesal jika karyawan seperti Anda keluar. Kim Min juga merasakan hal yang sama. Tuk, memiliki ambisi itu bagus. Tetapi pekerjaan yang cocok juga sangat penting. Anda memiliki bakat alami untuk memperkenalkan dan membujuk klien. Anda adalah orang paling cakap yang pernah saya temui. Mengapa tidak mempertimbangkan untuk tinggal di sini lebih lama? Tuk menjawab dengan riang, tetapi dengan semangat. Saya juga sangat menyesal, tetapi saya selalu ingin menantang diri saya dalam perencanaan strategis. Saya akan kembali ke departemen saya jika departemen baru tidak menerima saya. Saya tidak tahu apakah semua orang akan bersedia menerima saya lagi saat itu. Kim Min menjawab dengan santai. Tentu saja. Anda dapat kembali. Saya akan membantu Anda menemukan tempat duduk. Direktur juga dengan senang hati berkata, benar sekali. Anda dipersilakan datang kapan saja. Tuk pindah ke gerbang 16,
menuju kereta ekspres ke Seoul. Tempat ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Seorang pengemudi tua berdiri di depan bus dan mengundang orang-orang untuk naik. Silakan naik. Kita akan berangkat dalam 2 menit. Kimang dan Tuk mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas segalanya, pemimpin tim. Anda telah mengajari saya banyak hal selama 2 bulan terakhir. Apapun yang terjadi, saya harap Anda tetap teguh untuk membantu sampai akhir. Dan jangan menyerah seperti yang saya lakukan. Janji, saya mengerti. Saya akan mencoba yang terbaik. Dia mengangkat tangannya, tampak sangat antusias dan berjuang. Pengemudi itu mengingatkan, silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Bus akan berangkat. Kim Min memperhatikan bus itu dengan perasaan menyesal tentang seorang bakat. Saya harap semua rencanamu menjadi kenyataan. Nah, di sebuah apartemen di Xienan, bocah lelaki kecil ini adalah Anda ketika Anda masih muda, bukan? Ibu Tuk melihat foto dari masa kecilnya. Han menjelaskan, foto ini diambil pada hari panti asuhan dibuka. Itu direkturnya, dan itu Anda. Saya mengerti. Sekarang, gambar ini sudah sangat pudar sehingga Anda tidak bisa melihat siapapun. Matanya tampak sangat sedih. Sudah lama sekali. Kami masih sangat muda sampai kami bahkan tidak tahu nama kami lagi. Tanyanya. Jadi, Hanola bukan nama aslimu? Benar. Kalau aku bisa mengingat nama asliku, mungkin aku bisa menemukan orang tua kandungku. Tapi pada akhirnya, aku tidak bisa mengingat namaku untuk mencari mereka. Itu juga sesuatu yang kusesali. Dia mengerti perasaan ini. Lagi pula aku sudah tua. Memang begitu. Bukan? Seseorang memasukkan kode pintu dari luar. Tuk melangkah masuk, melepas sepatunya, dan masuk. Aku pulang. Ibunya terkejut. Kau pulang. Pagi ini, Taesuk Hano juga ramah. Selamat datang kembali, ya? Aku pulang 30 menit lebih awal dari biasanya karena ketua tim mengantarku ke bus. Apa kalian berdua bebas makan malam denganku? Aku yang traktir malam ini. Hano melihat betapa anak ini sudah tumbuh besar. Dia tampak sangat senang. Sudah lama sekali dia tidak pulang. Mungkin aku harus memberi mereka berdua waktu pribadi. Tetapi Taesuk mengundang semua orang. Kau akan datang dengan ibuku dan aku. Kan? Apa yang harus kita makan? Hano berpikir dalam hati. Sudah lama sekali ia tidak pulang. Bukankah lebih baik jika aku memberi mereka berdua ruang pribadi? Pada saat ini, Tuk mengulurkan undangan. Paman, kau akan makan dengan ibuku dan aku. Kan? Apa yang harus kita makan? Hano berkata dengan santai. Pilih saja semua hidangan yang kau suka. Itu semua urusanku. Kemudian Hano masuk ke dalam dan berkata, tunggu sebentar. Aku akan pergi berganti pakaian. Oke. Tepat setelah Hano pergi, Tuk tiba-tiba melihat sesuatu di atas meja. Itu tampak seperti sebuah foto. Ia mengambil foto itu dari atas meja. Melihat foto itu dengan saksama membuat Taesuk sangat terkejut. Ini adalah foto ayah saat ia masih muda. Setelah itu, semua orang pergi makan malam bersama. Di restoran, Tuk dengan terampil memanggang daging. Tuk memberikan potongan pertama kepada ibunya. Bu, coba ini. Ibu Tuk langsung menerimanya. Oke, nak. Hano menatap keduanya dengan mata penuh kasih sayang. Ibu Tuk makan dan berkomentar, mungkin karena ini daging sapi Korea, tapi ini benar-benar lezat. Tuk diam-diam senang melihat ibunya makan seperti itu. Aku sangat senang ibu masih sehat. Melihatnya hanya bisa makan makanan rumah sakit membuat hatiku sakit. Hano berpikir dalam hati sambil melihat pemandangan itu. Aku harus menjaga anak itu juga. Karena sekarang aku dianggap ayahnya. Tapi selama ini aku hanya memperhatikan ibunya. Pada saat ini, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul. Misi sampingan. Gulung Sam dan tingkatkan kesukaan. Hano merasa bersalah karena tidak peduli padamu. Gulung Sam dan tingkatkan kesukaan bersamanya. Jika berhasil, tambah 1 poin. Jika gagal, tidak ada perubahan. Membaca notifikasi sistem membuat Taesuk semakin terkejut. Dia merasa bersalah karena aku. Setelah itu, dia segera mengikuti instruksi sistem. Itu hanya menggulung daging untuknya. Aku bisa melakukannya. Tuk dengan senang berkata kepada Hanul. Paman Seiya. Hanul sama sekali tidak menolak dan membuka mulutnya. Menerima Sam yang dibuat Tuk untuknya. Sambil mengunyah daging, ia berpikir dengan gembira. Mungkin Taesuk tidak membenciku. Pada saat ini, pemberitahuan itu muncul lagi. Misi sampingan berhasil. Menerima 1 poin tambahan. Anda dapat menggunakan poin untuk ditukar dengan item. Ibu Taesuk mulai bertanya kepadanya, bagaimana kehidupan kantor? Taesuk menyenangkan. Semua orang sangat baik padaku. Tuk tersenyum dan menjawab. Hano juga tidak lupa bertanya kepadanya. Punggungmu tidak sakit, kan? Kalau kamu butuh pekerjaan lain, kamu bisa datang ke rumah sakitku. Jadi kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Tuk berkata bahwa punggungnya baik-baik saja, dan dia senang bekerja di sana. Kemudian dia mengacungkan jempol dan tersenyum main-main. Tapi aku juga sangat berterima kasih atas tawaranmu. Aku senang ibu punya orang yang baik untuk diajak bekerja sama. Hanul tertawa dan tersipu. Itu sedikit memalukan untuk didengar. Ibunya menambahkan, ini pertama kalinya aku melihatmu berekspresi seperti itu, Hanul. Setelah itu, semua orang selesai makan dan ketiganya kembali ke rumah. Hanul bertanya kepada Tuk, apakah kamu ingin minum sesuatu saat kita pulang? Ibu Tuk angkat bicara dan bertanya, tahu? Apakah kamu dan pamanmu berencana untuk pergi minum bersama? Tapi Tuk menolak, tidak apa-apa. Sekarang setelah melihat kalian berdua sehat, aku akan kembali ke Seoul. Ibu Tuk sangat terkejut. Kau pergi sekarang? Menginaplah. Hanul juga setuju dengannya. Itu benar?
Taesuk, anggap saja ini rumahmu dan menginaplah di sini malam ini. Tapi Tuk tetap menolak dengan tegas. Aku khawatir aku tidak bisa. Aku ada pekerjaan besok. Aku harus pergi sekarang setelah makan malam dengan ibu dan kau. Pada saat ini, Hanol bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak nyaman? Aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Notifikasi itu muncul lagi. Misi sampingan. Panggil Han Ayah. Han merasa jauh dari pengguna dan sedih. Panggil Han Ayah. Jika berhasil, ditambah 3 poin. Jika gagal, tidak ada perubahan. Tu menatap notifikasi itu sambil merenung sejenak. Kemudian dia menoleh untuk melihat Hanol dan berkata, Paman, aku menganggapmu dermawanku. Jadi, ayo kita pergi minum bersama suatu saat karena sekarang kita adalah keluarga. Hanol berbalik dan berkata, Tentu, Taesuk, ayo kita lakukan itu. Ibu Tuk juga tidak lupa untuk mengingatkannya. Ingatlah untuk tidak melewatkan makan dan hubungi saya jika ada masalah. Oke, Tuk melambaikan tangan dengan gembira kepada mereka berdua. Ya? Aku akan melakukannya. Kalian berdua harus masuk ke dalam. Aku akan naik taksi ke stasiun. Segera setelah itu, Tuk memanggil taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, ia melambaikan tangan kepada mereka berdua. Masuklah. Ibu Taesuk berkata kepadanya, Baiklah, hati-hati. Aku harap kalian bisa tinggal di sini sedikit lebih lama saat kalian berkunjung nanti. Han juga berkata, Jaga diri, Taesuk. Duduk di dalam mobil, Taesuk dengan gembira berpikir, Aku sangat senang mereka berdua tampak bahagia. Pada saat ini, pemberitahuan itu muncul lagi. Misi sampingan gagal. Kalian gagal memanggilnya ayah. Tuk berkata dalam hati, Ayah, masih terlalu dini untuk memanggil Paman Han ayah sekarang. Ia mengerti. Kata-kata dalam pemberitahuan itu berubah. Aku bukan ayah kalian. Tuk berpikir dalam hati. Jika kalian bukan ayahku, lalu mengapa kalian berusaha keras untuk membantuku, Ibu dan Paman Han? Tidak masalah jika kalian terus menyangkalnya karena aku yakin yang memberiku misi ini adalah ayah. Notifikasi itu sunyi tanpa reaksi lebih lanjut. Wajah Tuk penuh percaya diri. Menyangkalnya tidak akan berhasil. Aku sudah menangkapmu. Keesokan paginya, Taesuk, yang masih mengantuk, meraih ponselnya. Apa yang dibicarakan semua orang pagi-pagi begini? Saat ini, grup obrolan itu sangat ramai. Sudah lama tidak bertemu. Apakah ada yang terjadi hari ini? Hari ini, kami mengadakan pertemuan tim perencanaan strategis. Apakah ada yang mau minum? Membaca ini, Taesuk terlonjak. Tim kami minum hari ini. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada semua orang. Aku baik-baik saja dengan apapun hari ini. Apakah semua orang bebas hari ini? Segera. Ada pesan tepat setelah itu. Aku ingin kembali ke tim SDM. Aku dimarahi begitu banyak karena si brengsek Tuk itu. Tuk berpikir dalam hati, mungkin mereka sedang membicarakan tentang senior Tuk. Aku tahu dia pergi ke luar negeri. Tetapi apakah dia membuat masalah lagi? Memikirkan hal ini, Taesuk tersenyum penuh harap. Dia segera mengirim pesan. Ada apa dengan senior Tuk? Apa yang terjadi? Namun Hyunsu menjawab, Tidak, kau. Aku sedang membicarakanmu, bajingan. Tuk melompat mundur. Aku, membicarakanku? Setelah itu, ia mengirim pertanyaannya melalui pesan teks dan langsung mendapat jawaban. Saat kau berada di tim SDM, kau melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Jadi sekarang mereka mengira aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Keadaan juga tidak berjalan baik untukku dan Donghun. Itu semua karena kau pergi tepat setelah melakukan pekerjaan dengan baik. Benar? Kan? Donghun, benar. Tuk menetapkan standar yang lebih tinggi untuk para pekerja magang. Brengsek itu benar-benar jahat. Wajah Tuk menjadi gelap. Apa-apaan ini? Aku dikutuk karena melakukan pekerjaan dengan baik. Taesuk tidak puas. Namun, apakah itu salahku? Dua orang lainnya langsung membalas. Itu salahmu. Aku juga mendengar kau menjadi raja pemula di sini. Kau orang pertama di tim perencanaan strategis yang melakukan itu. Dan asisten kepala berkata bahwa jika ia tahu bahwa Tau adalah jagoan, ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk mempertahankannya di tim SDM. Jadi sekarang kami berdua yang bekerja di tim SDM terlihat seperti dua orang idiot. Karena merasa kasihan, Taesuk memutuskan untuk menutup mata. Aku tidak bisa mendengarnya. Aku tidak bisa mendengar apapun. Aku tidak bisa melihat apapun. Setelah itu, semua orang terus bertukar pesan. Ngomong-ngomong, mari kita minum bersama hari ini. Semua orang di grup obrolan ini berpartisipasi. Oke, kedengarannya bagus. Aku juga akan bergabung. Selama Tuk berpartisipasi, kita semua akan ada di sana. Tuk merasa tidak berdaya. Bukankah orang-orang ini baru saja mengutukku beberapa detik yang lalu? Pesan-pesan itu terus bermunculan terus-menerus. Tuk, kenapa kamu tidak menjawab? Kami dimarahi karena kamu, jadi kamu harus membayar semuanya. Kan? Apakah Tuk tidak melakukan kesalahan? Jangan membuatnya sulit baginya. Hansu mulai khawatir ketika dia tidak melihat balasan Tuk. Tuk, apakah kamu marah? Kamu tahu kami hanya bercanda. Kan? Taesuk tersenyum enggan. Aku tidak marah. Oke, dia mengirim pesan teks ke grup obrolan. Tentu. Tetapi mereka yang hanya mengutukku harus membayar. Ayo kita minum bersama. Setelah itu, di ruang rapat tim perencanaan strategis Elong, semua orang duduk diam dan serius. Bos berkata, semua orang telah bekerja keras. Kan? Semua orang berkata serempak. Ya, bos. Bos melanjutkan. Ngomong-ngomong, Nona Yunji, mengapa Anda menyerah berpartisipasi dalam tim perencanaan strategis meskipun Anda melakukannya dengan sangat baik? Hal ini membuat Taesuk sangat terkejut. Dia berhenti berpartisipasi dalam tim strategis. Yunji menjawab,
Saya pikir saya lebih cocok untuk posisi pendukung daripada mendekati pekerjaan secara langsung. Di bawah nama seorang wanita, saya melihat banyak keterbatasan dalam pekerjaan yang dapat saya lakukan. Bos berkata kepadanya, itu tidak benar. Saya pikir Anda bekerja lebih baik daripada kebanyakan pria lain yang pernah saya temui. Jika Anda terus bekerja dengan tim, Anda bahkan bisa mendapatkan posisi saya nanti. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Mendengar itu, Yung Ji sangat terkejut. Saya melakukannya dengan baik. 12 tahun yang lalu di rumah sakit anak Elong, sejumlah 3 miliar telah dimasukkan ke dalam dana pengembangan pediatrik oleh Ketua Chonga sendiri. Dokter saat itu berkata kepada Yung Ji, "Selamat, dokter bedah untuk operasi Anda telah ditunjuk." Ketua Chong MWA berkata dia akan membayar semua biaya rumah sakit Anda. Saat itu, Yung Ji bertanya, "Apakah saya akan hidup?" Dokter itu menjawab dengan yakin, "Ya, Ketua Chong MA akan segera datang. Ingatlah untuk menyambutnya dengan baik." Benar saja, Ketua Chong MWA datang, ditemani oleh cucunya. Ketua Chong MA pergi ke Yung Ji dan bertanya kepada dokter, "Apakah itu gadis kecil itu?" Dokter itu berkata, "Ya, Ketua Chongwa, uang yang Anda sumbangkan tidak hanya akan digunakan untuknya, tetapi juga untuk lebih dari 50 pasien lainnya." "Terima kasih." Ketua Chama membungkuk dan berbicara kepada Yung Ji. "Benarkah? Anda benar-benar Yung Ji? Saya harap Anda segera pulih dan bisa berjalan. Cobalah untuk belajar dengan giat setelah Anda sembuh." "Oke." Yung Ji tersenyum dan menjawab, "Ya, terima kasih, Tuan." Pada saat ini, cucu Ketua Chongwa sangat tidak puas. Tidak ada gunanya belajar dengan giat. Ketua Chong MA sangat marah dengan sikapnya. "Mengapa Anda mengatakan itu di depan Yung Ji?" Tetapi dia masih mencoba membantah. "Saya benar. Hanya orang miskin dan rendah hati yang perlu belajar. Untuk apa saya membutuhkannya? Pokoknya, Anda akan memaksa saya melakukan ini dan itu." Ketua Chongwa sangat marah. Ia berteriak, "Keluarkan orang ini dari sini." Setelah itu, ia melembutkan suaranya dan berkata kepada Yung Ji, "Maafkan saya, ibunya baru saja meninggal dunia. Tolong pahami dia." Anak itu dengan patuh menjawab, "Tidak apa-apa. Terima kasih telah membayar biaya rumah sakit saya." Dokter itu tersenyum dan berkata kepada Ketua Chunga, "Yang 11 adalah gadis yang baik, bukan?" "Ketua Chong MA, izinkan saya mengantar Anda ke kamar pasien berikutnya." Segera setelah itu, semua orang pergi. Sekarang terbaring sendirian, Yung Ji pikir ia benar. Keluarga saya tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Namun, keadaan sekarang berbeda. Yung Ji memutuskan, jika aku tidak bisa mempertahankan kesempatan ini, aku harus terus berjuang untuk hidup sehari-hari daripada tetap berada di tim strategis yang goyah ini. Aku akan dapat maju lebih cepat di kantor sekretaris. Jadi dia berkata, "Aku ingin dipindahkan ke kantor sekretaris. Sekretaris telah mengizinkanku untuk pergi ke sana." Mendengar ini, bos tidak berkata apa-apa lagi. "Baiklah, mulai sekarang, kamu akan terus bekerja di kantor sekretaris." Setelah itu, Yung Ji segera meninggalkan rapat. Hanya 3 orang yang tersisa. Pada saat ini, bos berkata kepada Taesuk, "Kamu sangat berbakat dalam penjualan. Kudengar kamu mendapat gelar Raja Amatir." Tuk dengan rendah hati berkata, "Saya pikir kinerja saya yang baik datang dari bimbingan pemimpin tim. Saya hanya mendukungnya dalam pekerjaannya." Bos itu tersenyum. "Tidak. Asisten kepala sendiri yang memberitahu saya tentang kemampuan Anda. Dia bahkan menilai Anda sebagai komponen yang sangat baik dari tim strategis." Tuk sangat terkejut. Senior itu berkata bahwa pada saat ini, bos itu berpikir dalam hati, tetapi latar belakang pendidikannya terlalu buruk. Jika dia lulus dari universitas yang lebih baik, saya bisa merekomendasikannya langsung ke tim strategis. Melihat ekspresi bos membuat Taesuk sangat bingung. Apa yang salah? Dia baru saja memuji saya untuk ski ini, tetapi sekarang dia seperti ini. Pada saat ini, pemberitahuan itu muncul lagi. Latar belakang pendidikan Anda telah berdampak negatif pada kemajuan Anda ke tim strategis. Tolong berusaha lebih keras. Taesuk berpikir dalam hati. Negatif? Latar belakang pendidikan saya menghalangi saya. Akhirnya, bos berkata, "Tahu? Anda akan dipindahkan ke Departemen Peralatan Rumah Tangga Elzong. Saya berharap melihat hasil yang baik dari Anda." Taesuk berkata dengan ekspresi bertekad, "Ya, saya akan mencoba." Setelah itu, bos melanjutkan, "Hyunsu akan bekerja di kantor sekretaris, dan Anda akan menjadi sekretaris pribadi wakil presiden dalam waktu 2 bulan. Pekerjaan itu ditugaskan kepada orang-orang yang tersisa secara bergiliran." Dia menjawab dengan gembira, "Ya, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik." Cerogam, Anda akan datang bekerja di Elon Life tempat Taesuk bekerja sebelumnya. Saya harap Anda akan bekerja lebih baik dari Taesuk. "Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin." Sekarang pekerjaan telah diberikan. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Bagaimana dengan Taesuk yang tertinggal? Bos menjawab, dia belum kembali ke negara itu. Di lokasi konstruksi kuartal, semua orang bekerja sangat keras. Tempat ini terlalu panas. Mereka bekerja sangat keras. Saya hanya ingin bersenang-senang. Bos berkata kepada semua orang, "Tahu juga bekerja sangat keras. Saya akan segera menyerahkan pekerjaan kepadanya." Setelah itu, semua orang pergi minum bersama lagi. Mereka terus memuji Tuk. "Anda benar-benar hebat. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi Raja Amatir." Tuk berkata, "Saya tidak sehebat itu." "Bagaimana dengan sisi manajemen sistem?" "Saya mendengar mereka bahkan menangkap kecoak di sana." "Hanya hal-hal kecil." Ketika pelanggan menelepon,
Kami pergi dan menyelesaikannya. Membosankan sekali. Jang Donghun mengeluh. Aku merindukan Yunji. Dia pasti sedang berkencan dengan babi kaya itu sekarang. Kan? Dia tipeku. Tuk melanjutkan topik itu dan melanjutkan. Senior Tesuk sekarang ada di Chorda. Jadi mungkin bukan itu. Kenapa kau tidak meneleponnya? Aku akan meneleponnya ke sini. Dia langsung bersuka cita. Benarkah? Kau bisa meneleponnya? Tapi Yunji masih bekerja. Ada panggilan telepon? Tapi itu bukan Suk. Sekretaris Sil? Aku punya sesuatu. Aku ingin kau memeriksa pesan dari panti asuhan untukku. Yunji langsung berkata dengan gembira. Ya, aku akan segera melakukannya. Setelah itu, dia membuka berkas itu dan melihatnya. Ini adalah anak-anak di panti asuhan ini 45 tahun lalu yang kamu butuhkan. Foto-fotonya ada di bawah. Dia berpikir dalam hati, anak-anak panti asuhan, foto-foto apa ini? Wakil Presiden mengirim sekretaris SEO foto-foto yang diminta dari anak-anak yang masuk panti asuhan 45 tahun lalu. Dia bertanya-tanya, panti asuhan, anak-anak? Untuk apa foto-foto ini? Tiba-tiba, Wakil Presiden memanggil Sekretaris Sil. Dia menjawab, ya, Wakil Presiden. Dia bertanya-tanya mengapa Sekretaris Sil terkejut dan berkata dia ingin pergi ke Bandara Incheon. Perlu segera menyiapkan mobil. Sekretaris Sil menjawab, ya, aku akan segera menghubungi sopir Kim. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus membuat kesan yang baik. Sementara itu, Kepala Sekretaris Chang sedang melihat foto itu, bergumam, foto ini. Kemudian dia memutuskan untuk mencetak foto itu. Sesampainya di kantor ketua, Kepala Sekretaris Changik mengetuk pintu. Ketua, ini saya. Bolehkah saya masuk? Ketua berkata, masuklah. Pencegahan Kejahatan Nasional. Foto tersebut memperlihatkan dua anak yang masuk panti asuhan 45 tahun yang lalu. Sekretaris Utama Chenik berkata, selisih 3 bulan sejak anak Anda hilang. Pria yang berdiri di tengah adalah direktur dan dua anak yang berdiri di depannya adalah anak-anak yang masuk panti asuhan tahun itu. Sekretaris Utama Chang bertanya, apakah Anda mengenalinya? Ketua meletakkan dagunya di tangannya, merenung tidak yakin tentang foto tersebut. Saya tidak tahu hanya dengan melihat foto ini. Sekretaris Utama Changik merenung khawatir melihat ketua mencari putranya. Jika dia ingin menemukan putranya, dia seharusnya melakukannya lebih awal. Pikirnya, ketua meminta Sekretaris Utama Changik untuk pergi ke panti asuhan untuk memastikan semuanya dan bertemu langsung untuk melakukan beberapa tes genetik jika memungkinkan. Sekretaris Utama Changik menjawab, saya mengerti. Apakah ada hal lain yang Anda ingin saya lakukan? Ketua ingin memastikan tidak ada yang tahu tentang ini, terutama Ginte. Ya? Saya akan melakukannya dengan diam-diam. Kepala Sekretaris Chang berkata 15 tahun yang lalu, seorang wanita terbaring sekarat di ranjang rumah sakit. Bisiknya, Anda harus menemukan Ginte. Ini permintaan terakhir saya. Anda bisa melakukannya untuk saya. Bukan? Pria itu menghiburnya. Jangan katakan hal-hal seperti itu. Anda hanya perlu fokus untuk menjadi lebih baik. Tiba-tiba, mesin itu berbunyi bip keras. Mengingat masa lalu, ketua memegang kepalanya dengan putus asa. Apakah Ginte masih hidup? Atau haruskah kita menyerah saja? Bukankah itu lebih baik? Katanya pada dirinya sendiri.